Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, Kang Hakim akan berkunjung atau bersilaturahmi ke rumahnya pengusaha sukses yang berada di perkampungan teman-teman, atau di pedesaan. Dan rumahnya sendiri ini rumah paling mewah di sini, menjadi pusat perhatian setiap orang yang lewat di kampung ini ya teman-teman. Tuh rumahnya tuh ya kayak gini nih, rumah putih ya, seperti rumah yang ada di Indosiar. Wah, sangat besar sekali ya teman-teman rumahnya tuh. Jadi kalau misalkan ada orang yang lewat sini, pasti ngelirik ke rumah ini karena paling wah, paling mewah, paling bagus pokoknya tuh. Rumah putih. Rumahnya tuh rumah 2 lantai. Dan ini merupakan area bagian depan atau halaman depan di rumah mewah ini. Ini merupakan area carportnya ya, tempat penyimpanan mobil. Di sini tuh bisa muat sampai 4 unit mobil. Dan ini di depan sini ini merupakan area taman di rumah ini. Dan bisa kita lihat ya teman-teman, ini 2 tiang ini aja ya tuh, yang menjulang tinggi sampai ke atas ini. Gila ya, luar biasa. 4 tiang ini bisa untuk bangun rumah sederhana ya, orang-orang biasa. Dan bagi kalian yang penasaran dengan kondisi di dalam rumahnya seperti apa, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan hingga bantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Dan juga bisa memiliki rumah semewah ini. Dan bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Oke, yuk kita langsung aja silaturahmi, ngobrol bersama pemilik rumahnya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, alhamdulillah nih kita ketemu sama pemilik rumahnya, sama Teteh. Dari luar aja udah kelihatan kan rumahnya sangat mewah. Ketika kita masuk ke dalam, lebih wah lagi. Rumah ini cocoknya tuh berada di kota besar, bukan berada di pelosok perkampungan. Teteh, kalau rumah ini teh kayak baru banget dibangunnya ya? Iya, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya. Berarti ditempatinya baru 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun pantas. Ditempatinnya baru 6 bulan. Pembangunannya prosesnya 2 tahun. 2 tahun lamanya. Iya. Wah, itu dedenya anteng banget. Siapa Iya. nama dedenya teh? Nama dedenya siapa? Lupa. Namanya Maida Ramadhani Wijayanti. Dek Maida Ramadhani Wijayanti. Berarti Wijayanti itu nama belakang bapaknya mungkin ya, Iya, Wijaya. iya. Oke. Dan untuk habis bangunan rumah ini habis berapa teh anggarannya? Perkisaran sekitar MM-an lah segitu. 1, 2, atau 3 tuh? Bisa Habis. jadi. Bisa Wow, jadi. teman-teman. Ini luar biasa, berarti hampir 2 M lebih ya, hampir Iya. menyentuh di angka 3 miliar. Karena wajar, emang kalau misalkan bangun rumah itu mau berapapun pasti habis. Iya. Salah satu contohnya kayak gini nih. Ini yang namanya handle pintu yang kayak gini ya, pegangan pintu, itu ada yang mulai dari harga 100.000 sampai puluhan juta. Sama juga sama interiornya teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri. Ini sangat wah sekali, sangat mewah sekali. Dan di sini tuh ada berapa kamar tidur sih teh? Kalau di bawah ada 2, kalau di atas ada 4. Di atas ada 4. Iya. Oke, tapi yang ditempatin yang seringnya pasti di bawah Di ya. bawah karena masih punya anak kecil. Punya anak berapa teh? Anak 2. Anak 2. Berarti kalau suaminya sekarang kemana? Suaminya kerja di Banten. Udah berangkat kerja lagi. Udah. Mudiknya udah selesai mungkin ya. Udah selesai. Oke. Teteh boleh nggak keliling lihat rumahnya? Boleh, ayo. Yuk sama Teteh. Berarti ini ruangan tamu sekaligus ruangan keluarga ya? Iya. Menyatu. Kalau di sini kamar. Oh, ini kamar tidur. Baru. Oke. Belum rampung lah. Berarti itu tuh kamar tidur anak atau kamar tidur utama teh? Itu kamar tidur utama. Mm-mm. Sini sama kamar. Ini kamar tidur utamanya teman-teman, dan di sini ini tempat untuk nyantai apabila nonton televisi, dan itu wah banget ya. Pasti yang lihat video ini pengen punya ruangan atau tempat nonton senyaman ini. Kalau ke sini apa? Kalau di sini kolam renang, cuman kakaknya lagi ngikut ke Banten mau ke neneknya katanya. Jadi di sini kolam renang. Kalau di sini dapur. Kolam renangnya berarti sekarang nggak dipakai?
Enggak, karena anaknya lagi ikut papahnya ke Banten. Oh, anak yang paling besar Yang paling ikut besar ke Banten. ke Banten, pengen ketemu neneknya katanya gitu. Berarti suami orang Banten atau siapa? Saya orang Banten, suami orang sini asli. Orang sini asli, orang Iya. Majalengka. Iya. Kalau Teteh berarti Bantennya daerah mana Teh? Banten Rangkas Bitung. Daerah Rangkas Bitung. Kerja juga di sana. Iya. Kerja apa sih kalau boleh tahu Teh? Ngelola perusahaan sendiri. Wih, CEO-nya berarti ya? Iya. Oke, Begitulah. punya usaha sendiri ya, pantas. Iya. Kalau misalkan CEO-nya ya wajar punya rumah kayak gini ya. Ini kalau misalkan harus punya kayak gini itu kalau misalkan bekerja sebagai pegawai itu harus pekerja-pekerja yang punya jabatan-jabatan tinggi. Tapi kalau misalkan CEO perusahaan wajar Nah, kategorinya. ini mah hanya sekedar yang punya pekerjaan sendiri, pabrik-pabrikan gitu, terus kita buang ke Rangkas, jual di sana, kita yang pegang suami istri itu. Berarti pusat penjualnya di Rangkas Di Banten Rangkas sana. itu. Tapi untuk tempat apa istilahnya tempat produksinya di daerah sini. Iya. Berarti Teteh yang pegang produksi, suami bagian penjualan. Iya. Luar biasa nih, sepasang suami istri itu saling melengkapi satu sama lain ya. Yang satu untuk bagian produksi, yang satu bagian penjualan. Ini dapurnya juga, wah Dapur, luar biasa. tempat masak, Dining room atau apa ini disebutnya yang kayak gini tuh ya biasanya ya. Heeh. seadanya lah. Tapi ini dapurnya bersih banget, wow. Ini teman-teman, kalau kalian tahu ya, ini untuk cuci piring kayak gini aja harganya udah jutaan ya tuh ya. Sama itu tuh apa kompornya modern banget ya. Dapurnya aja ini kalau misalkan dikalkulasiin bisa bikin rumah tipe 36 ya, tipe standar atau tipe 21, bener gak teh? Iya. Kalau sebelah sini apa nih teh? Ada kayak ada ruangan ke Ini mah lorong? jalan buat ke garasi, kalau ini mah kamar mandi ya, kamar mandi buat sehari-hari yang ke rumah gitu. Oke, ini lanjutan ke garasi berarti ya? Iya. Oke, nyambung ke garasi dan garasinya tuh cukup besar banget ya teh, bisa masuk Dua mobil. 2 mobil. Kalau di carport di bagian depannya itu bisa masuk 4 mobil. Wow, ini teman-teman lihat lampunya itu luar biasa. Jadi jiwa miskin saya sampai meronta-ronta nih teh. Oh, jadi ada 2 akses ke garasi? Iya, ini ke garasi. Oh, sama. Cuma mobilnya yang mobil pribadinya lagi dibawa dulu sana ke Banten. Oh, berarti ini mah khusus pick up mobil khusus untuk barang. barang. Belanja bahan pangan Iya. yang kayak gitu ya, Iya. buat keperluan di pabrik. Iya. Kalau mobil pribadinya apa teh? Alhamdulillah lah. Apa tuh? Biasanya kan kalau CEO minimal Fortuner, Pajero, atau bahkan mungkin Toyota Foxy, Alphard yang kayak gitu. Pajero. Pajero, keluaran terbaru juga mungkin ya. Udah enggak sih, tahun yang kemarin. Tahun kemarin ya keluaran terbaru dong, udah model baru ya teh ya. Dan ini apa nih teh ruangan? Solar. Oh, musola. Nah, ini salah satu contoh kalau misalkan yang punya rumah itu agamis. Ya teh ya. Kalau agamis pasti nyiapin tempat sholat. Banyak kan orang yang bikin rumah besar kayak gitu tapi nggak lupa sama untuk tempat beribadah. Teteh sediain ya untuk sholat berjamaah bersama suami. Kalau ke belakang apa teh? Ke belakang cuma kebun sedikit lah, kebun-kebunan. Boleh lihat teh. Nah, ini teman-teman bagian belakangnya ya. Wow, luas ternyata ya. Di bagian belakang sana masih kebun milik keluarga atau misalkan udah milik orang lain? Punya pribadi sendiri. Punya pribadi. Ditanami apa teh? Cuman cengkeh, buah mangga, duren, bawang-bawang seperti begitulah. Banyak juga Seadanya. berarti nanamnya ya. Untuk dia kan nggak perlu beli duren, nggak perlu beli mangga. Kalau cengkeh ya biasa usaha tahunan ya. Kalau di kampung ya kayak gitu ya. Dan ditanami bawang polong atau bawang panjang juga. Iya, gitu. Biar apa kalau masak itu nggak perlu pergi ke warung. Kalau misalkan butuh hanya sekedar bawang doang. Dan ini tuh kayunya tuh lumayan keras ya teh ya. Kayu apa Dari sih teh? jati asli. Jati asli. Wow, ini jati semua kusennya teman-teman. Bisa hitung aja deh. Kusennya aja bisa nyampe puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Bener gak? Ya, segitulah. Soalnya harga kayu jati itu ya kalau di daerah sini udah paling tinggi gitu, paling mahal ya gitu ya. Kalau untuk desainnya sendiri teh, desain rumah ini teteh sendiri yang ngedesain atau suami atau menggunakan jasa arsitek? Kalau yang desain jasa arsitek, cuman yang pokoknya suami. Kita mah cuman ngikutin aja gitu. Nggak ada inspirasi dari teteh nih ya mau pengen ini atau ruangan apa? cuman Ada sedikit, masukan-masukan gitu. ya. Masukan doang. Dan tanahnya itu sangat luas banget. Kalau boleh tahu nggak berapa meter persegi yang dibangun rumah?
Lupa ya, Lupa. udah lama sih. Udah lama. Udah lama belinya gitu, baru pembangunannya cuma 2 tahun. 2 tahun ke belakang. Berarti sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya tinggal di sebelah pabrik. Di sebelah pabrik. Iya, Ada rumah lagi ternyata. Ada rumah lagi, Wih, banyak cuman juga kecil rumah. gitu rumahnya. Sekarang dipakai gudang lah buat penaruhan makaroni gitu. Oh jadi itu, jadi pabriknya itu pabrik makaroni. Iya. Oke, jadi di tempat penyimpanan sekarang jadi gudang. Iya. Emang rumahnya punya berapa sih teh? Banyak banget. Alhamdulillah ya. Di Banten ada satu cuman tempat mes karyawan sama rumah pribadi. Di sini satu, sebelahnya mah gudang pabrik sih jadi Berarti total sekarang. 4 rumah dong. Banten 2 kan? Di sini 2, bener gak? Iya. Pabrik 1. Wih, benar-benar ini. Semoga rezekinya nular ya teh ke keluarga Amin, saya. amin, Dan saya amin. juga kepengen banget punya rumah sewah ini, semewah ini. Teteh boleh lihat di lantai 2-nya ada apa? Ayo. Oke, yuk teteh. Oke teman-teman, jadi semoga yang lihat video ini rezeki teteh dan juga keluarga suaminya bisa nular kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin untuk sekarang saya cuma bisa sholawatin aja dulu ya teh ya. Biar bisa punya rumah sebagus ini. Wow, ternyata kalau di sini banyak banget ruangannya ya teh ya. Iya. Ada, oh iya, 1, 2, 3 ruangan berarti. Iya. Sebelah sana satu, sebelah sini. Oh ada ruangan lagi. Ada. Oke. Nah, kalau ini masih kosongan berarti ya. Iya, masih kosong. Dan rencananya nih banyak ruangan kayak gini kan teteh cuman punya 2 anak. Iya. Dan sama suami kalau 2 kamar tidur cukup lah Iya. ya. Kalau yang di atas ini rencananya mau dijadiin apa teh? Ya buat nanti udah anak besar ya buat tempat tinggal anak di atas gitu. Terus ini kamar tidur juga berarti? Bisa kadang kamar tidur gitu. Nah ini teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman lihat sendiri, ini sangat luas banget dan sekarang dijadiin tempat untuk tenis meja. Karena wow. Sebelah sini apa teh? Sama kamar. Kamar juga. Oke. Saya lihat ya teh ya, izin. Nah, ini kamarnya pada luas-luas banget. Ini kayaknya kalau 2 kamar tidur aja bisa 1 rumah saya teh. Cuman 2 kamar tidur di sini mah ya. Dan kalau di sini enak ya, pemandangannya luar biasa teh ya, bisa lihat langsung. Bisa dibuka teh? Bisa. Oke, dari sini. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan di sini bisa langsung lihat ke sana tuh, ke area perkebunan dan juga jalan raya dan juga jalan utama ya. Dan kalau untuk segi keamanan sendiri, ini walaupun berada di ujung perkampungan atau di ujung desa ya, untuk keamanan ya sudah pasti. Karena kenapa? Karena dekat jalan utama. Wih, bisa ngaca juga ternyata di sini ya. Ini kamar juga tuh berarti ya, kamar, terus kamar mandi ada ya? Oke, ini kamar mandinya, teman-teman. Ya kalau di sini ya kosongan. Berarti ini tempat di belakang sini, di samping sini buat apa? Tempat penurunan baju. Oh, laundry room ya. Iya. Tempat laundrynya. Dan ini ke bawah ini apa nih? Oh, kolam renang ya. Iya. Kolam renang yang tadi. Dan ini tempat laundry roomnya. Tuh udah padat penduduk kalau ke sebelah sana. Kalau ke sebelah kanan sepi ya teh ya. Masih area perkebunan. Perkebunan. Masih ada Perkebunan jagung. perkebunan jagung. Itu milik keluarga juga yang samping tanah. Bukan, punya orang. Oh punya orang. Kalau pabriknya dari sini jauh gak teh? Lumayan. Lumayan. Ntar kita ke sana ya. Kita Boleh. ke pabrik. Siap. Saya beli biji makaroni. Oke, ayo teh. Berarti kita langsung ke pabrik aja. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke pabrik atau ke proses pembuatan produksi makaroni ya teh ya. Iya. Karena kebetulan teteh dan keluarga itu usaha makaroni. Teteh sebagai bagian produksi di sini dan suaminya sebagai pemasaran di daerah Rangkas, Banten. Sekarang kita sudah sampai di tempat produksinya atau pabriknya pembuatan makaroni ya teman-teman. Dan ternyata juga rumahnya itu tidak hanya satu di desa ya, ada rumah yang lainnya lagi. Rumahnya juga sama, sangat besar banget. Kategorinya ini kalau di kampung rumah mewah. Berarti di sini teh tempat produksi tuh. Iya. Oke, tempat produksinya nih. Iya, di sini produksi. Produksi. Ini berarti bagian apa nih? Tempat packing atau Di sini
Terus Tempat penyimpanan barang juga di sini. menyatu ya, Iya. gudang, tempat packing, finishing kayak gitu sekaligus di sini. Dan dulu Dulunya ini rumah. Ini rumah tempat tinggal di sini. Tempat Kalau tinggal. pulang dari Banten kita ke sini tidurnya. Sekarang jadi tempat gudang. Gudang. Berarti yang packing cuma 2 orang. 2 orang 2 orang cukup ya. cukup. Dan ini produknya apa sih Teh? Boleh lihat ya Teh? Ini Oh, kerupuk soto. kerupuk soto, Ya. aneka makanan ringan Zahra. Ya. Berarti Zahra itu dari diambil nama siapa tuh? Nama anak yang pertama. Nama anak yang pertama Iya. yang ikut sama Bapak, berarti ke Bapaknya Banten. Banten. Oke. Selain kerupuknya itu, selain kerupuk ini kerupuk apa lagi Teh? Makaroni. Makaroni. Iya. Makaroni. Yang mana? Yang ini. Iya. Ini berarti produk andalan makaroni itu. Iya, andalan. Oke, makaroni ARS gaya baru. Iya. Beda lagi, mereknya kok Sama. beda-beda. Beda-beda. Tapi kalau cap tetap ada produksi Zahra. Produk Zahra. Iya. ARS itu singkatan dari apa tuh? Itu singkatan dari bapaknya. Oh, bapaknya. Oke. Anak, bapak, kalau nama tetehnya ditulis di produk juga nggak deh? Enggak. Sehari bisa bikin berapa bal? Maksudnya hitungan balan apa produksi sehari berapa kintal gitu? Sehari berapa kintal atau berapa bal lah? Oh, kalau sehari sih kalau lagi ini hitungannya 1,5 kintal lah, Satu kintal setengah sehari. Hmm. Paling jadi berapa bal? Paling 75 bal lah. 75 bal. 90. Setiap hari produksi berarti setiap hari nggak ada hari libur. Tiap hari nggak ada libur. Nggak ada libur. Sama bapak siapa? Bapak Elan. Kerja sama teteh sama A udah lama ikutnya. Ya alhamdulillah sih udah lama semenjak berdiri pabrik aja. Ngerintis berarti. Ngerintis. Oh, ikut ngerintis dari nol ya. Iya, dari Oke. nol pabrik Berarti sini. ini sekarang udah bisa dikategorikan tangan kanannya ya bisa. Bapak, ayo makasih ya Pak ya. Iya, Saya mau sama-sama. lanjut keliling. Nah, ini produk andalan. Kalau makaroninya berarti kayak gini original. Apa original? Oh, original gitu ya. Banyak. Nggak ada yang pedas kayak gitu Teh. Ada. Oh, ada. Ini lagi yang ngebungkus-bungkus. Oh, area sini. Iya. Oke. Wah, di sini mah banyak Karyawan. Ibu- Banyak yang cantik-cantik. banyak yang cantik-cantik ya, betul. Assalamualaikum. Nah, ini lagi packing semua ya. Iya. Semua. Kalau tempat penggorengan di mana Teh? Di belakang. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi. Ini beda lagi ya produknya, makaroni apa lagi nih Teh? Beda lagi. Ini namanya sama cap Zahra, cuma ini yang pedasnya, yang basahnya. Yang basah, tapi pedas. Kalau tadi original ya. Iya. Kalau ini bagian yang pedas. Ini pakai lilin kayak gini tuh untuk apa Teh? Maaf Teh, lihat. Bisa ngobrol Teh? Biar Malu. Ya udah nggak apa-apa. Gimana Ibu? Grogi. Ibu aja berarti ya yang ngobrolnya sama Ibu, nggak apa-apa. Sama grogi juga. Ini tuh pakai apa sih? Lilin atau apa itu Teh? Maaf. Ini. sumbu. Oh, sumbu. Oh, sumbu kompor. Biar awet gitu ya. Sampai sini teman-teman, ini tempat produksinya, tempat bagian packing. Apa nih disebutnya namanya apa sih Teh? Ini Teh? Bungkusan, ngebungkusin. Enggak, itu yang di gini-gini itu namanya apa tuh? Yang Dilem. Oh, tapi dilemnya pakai sumbu Iya. api. Masih apa? Istilahnya manual ya. Manual. Dan untuk memperkerjakan warga sini. Ini asli warga sini semua. Warga sini semua. Warga sini semua. Oke, makaroninya ini yang bagian pedas. Kalau untuk penggorengan di mana Teh? Coba sini. Ibu makasih ya Bu ya. Ayo semuanya dadah-dadah tuh lihat kamera sini. Gitu. Ayo ini yang rasa balado ya teman-teman. Kita ke tempat bagian penggorengan. Berarti dari awal ada berapa tahapan? 1, 2, 3 tahapan ya. Benar nggak Teh? 3 tahapan ya. Penggorengan, terus bagian apa? Itu yang dipakai lilin itu. Terus yang terakhir itu berarti apa? Packing. Iya, packing. Nah, tapi sekarang nggak goreng. Udah beres barusan. Ini masih panas. Oh, udah selesai. Katernya masih panas. Nah, teman-teman udah selesai. Wah, wajannya aja tempat penggorengannya ini kalau misalkan goreng manusia cukup. Biasanya yang bagian di sini siapa? Maelan. Bapak juga? Iya. Wow, berarti Iya. segala macam sesuatu kuncinya ada di Bapak ya? Iya. Dia yang ngegoreng, yang ngepak, yang ngehektar,
yang ngebal. Kirim barang juga berarti? Ya, enggak. Oh, enggak. Ada yang kirim barang. Bagian Tapi produksi hari Senin. khusus. Ya. Oke, ikut kerjanya dari nol ya, luar biasa. Berarti dulunya ini tuh rumah Teteh ini bekas tempat penyimpanan motor atau gimana? Enggak, ini mah khusus bangunan pabrik. Oh. Yang rumah saya yang tadi yang tempat pengepakan itu dulunya tinggal di situ. Habis beres yang di rumah sana baru pindahlah, baru 6 bulan diisi. 6 bulan diisi. Iya. Dan tahapannya di tahapan yang pertama, kalau mentahannya berarti kayak gini ya langsung ya. Ini udah matang ini. Oh, udah matang. Ini udah. Kalau yang mentahan mah di dalam karung. Oh, di dalam karung, beda lagi. Beda lagi. Oke. Mana? Masih banyak belum digoreng. Oh, itu yang sebelah sana berarti ya. Ketemu lagi berarti Bu ya. Dikira teh saya pamitan nggak bakal ketemu lagi. Ketemu lagi di sini ya. Itu bahan bahan berarti cuma 2 produk ya Teh, makaroni sama kerupuk apa? Kerupuk soto, 2 produk. Biasanya ada kerupuk cincin, cuman belum kegoreng. Kerupuk cincinnya kayak gimana maksudnya? Yang bulat itu, Oh. ada sausnya. Oke. Dan ini tadi sampai 1 hari teh gorengnya itu sampai 1 kintal lebih ya 1 hari. Berapa kintal? Sehari 1 kintal penggorengan. Rata-rata 1,5 kintal sehari. Rata-rata itu teh ya? Rata-rata. Luar biasa. Cuman bisa lebih tergantung situasi badannya. Situasi badan siapa? Bapak? Badan yang produksi. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan kondisi badannya fit, kuat, bisa lebih dari 1,5 kintal setengah. Bisa nyampe 2 kintal, 2 kintal. Ya 2 kintalan lah bisa. Mulai penggorengan biasanya dari jam berapa, Pak? Jam 6 sih udah standby. Jam 6 sampai jam Jam 6 sampai zuhur lah, jam 1 sampai jam 2. zuhur. Berarti selama 6 jam itu Bapak mandi keringat terus. Iya, mandi keringat. Bener gak, Pak? Biasanya kan panas banget ya. Mandi keringat. Mandi keringat. Bapak suka ke Banten juga berarti? Enggak, di Enggak. sini bagian produksi. Standby di sini Bapak mah. Standby sini. Enggak di Banten. Enggak di Banten. Kalau di Banten mah cuman Bapak aja AA ya. AA yang di Banten, selalu standby di sana. Kalau di sana berarti ada berapa karyawan? Banyak juga, Pak? Banyak juga sih, ada motorisnya juga. Yang keliling jualan gitu. Yang dari luar ada yang ke gudang belanja gitu. Kalau ngerintis ini dari tahun berapa sih, Pak? Kalau ngerintis ini baru 3 tahunan lah. Di sini. Iya, produksi bikin pabrik mah. Cuman kalau yang di gudang di Banten mah udah lama sih. Udah, berarti kalau dulu mah dari mana barangnya? Beli langsung jadi atau gimana? Dikirim langsung dari Ciamis, beli dari Ciamis. Dulu mah. Kalau sekarang produksi sendiri. Produksi sendiri. Berarti kategori ini produksi rumahan ya? Rumahan ya. Oke. Produksi Jadi kalau rumahan. produksi sendiri dari 3 tahun ke belakang, kalau dulu apa? Istilahnya teh mah beli langsung dari Ciamis. Bapak ikut jualan juga di sana? Enggak. Cuman dulu saya sempet juga sih jadi salah ngirim ke si bos dari Ciamis langsung gitu. Oh, gitu. Bagian- Bekas sales sih Bapak teh. Nah, ikut kerja di sini. Iya, ikut kerja. Sistem gaji atau persentase dari keuntungan laba? Borongan. 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 Sistem borongan. Berarti kalau misalkan 1,5 kintal borongannya berapa tuh, Pak? 1,5 kintal ya kita hitungannya per karung itu 35.000. 35.000. 1,5 kintal, 1 karungnya berapa kilo? 1 karung 25 kilo. 25 kilo. Berarti kurang lebih berapa karung tuh? Kalau 4 karung itu kan 1 kintal 140. 140 berarti 170.000. 170.000 itu kategorinya udah lebih di atas UMR ya Pak ya. 175.000 per hari kan? Iya. Per hari, tiap hari produksi kan, gak ada hari libur. Bersih. 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 Makan, rokok, kopi ditanggung. Ditanggung. Tempat tinggal gimana? Ditanggung. Ditanggung Nyaman. juga. Nyaman. Oke, luar Nyaman. biasa, berarti baik banget bosnya. Banget. Ya? Pantas rezekinya lancar ya. Alhamdulillah. Ini cara harus contohnya kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan usaha kita pengen lancar itu kita itu harus memuliakan karyawan. Jadi karyawan itu jangan dianggap bawahan, tapi mitra kerja gitu ya, bener nggak? Ini apa nih Pak? Ini bumbu cabe. Bumbu cabai. Iya, bumbu cabe. Habis berapa kilo per hari? Kalau buat produksi bumbu sih yang bikin yang pedas, ini kan berapa macam gitu kan. Dari satu item kalau yang pedas itu bisa ada 6-7 macam bumbunya dikombinasi gitu. Beda-beda. Iya, diracik lagi. Pedas, levelnya ada level 1, 2, 3 kayak gitu nggak? Kalau yang pedas ini levelnya level ekstra. Ekstra pedas. Ekstra pedas. Terus ada yang balado juga. Ada yang balado juga. Ada yang original. Original. Oke. Ada yang original, ada yang balado.
Makaroni kategorinya ini makaroni basah berarti ya? Ya, makaroni basah. Bantat ya dibilangnya. Bener ya, karena ngetren banget itu makaroni bantat dan ini luar biasa pedasnya. Wah, Bapak boleh ngicip ini di sini? Boleh. Gimana rasanya ya? Renyah. Itu gimana sih, Pak? Maaf. Pedas. Bisa renyah kayak gini tuh kan biasanya saya pernah goreng tuh makaroni di rumah ya. Iya. Tapi nggak renyah kayak gini. Bang kenang lah istilah Sunda teh mah. Oh, jadi kalau ini kan kita pertama pakainya minyak dingin, sedang lah, panasnya sedang tuh. Panasnya sedang. Biasa itu kan kayak macam gini kan. Jadi kalau misalnya ini ibaratnya minyak ya, minyak sedang dicelupin, angkat baru angkat, celupin lagi, angkat lagi, celupin lagi baru angkat lagi. Ntar kalau misalnya udah agak mekar dikit, baru kita rendem, kasih api panas. Ada teknik tertentu ya. Jadi tidak sembarangan langsung asal goreng. Kalau misalkan gorengnya ngasal, ya udah pasti Bang kenang, tuas lah gitu ya, keras kalau misalkan istilah Sunda teh mah. Kalau untuk ininya Pak, pakai kayu berarti ya? Iya, pakai kayu. Pakai kayu. Pakai kayu bakar. Enggak pakai gas kayak gitu? Enggak pakai gas. Karena di sini banyak kayu bakar ya. Siap Bapak, terima kasih ya Pak ya atas sama-sama. waktunya. Udah berkenan diajak ngobrol. Kalau ibunya tadi kemana tetehnya? Teh? Oh di depan. Teteh maaf, pengen ngobrol lagi sama Teteh. Berarti kalau misalkan jumlah total karyawan sendiri di sini ada berapa Teh? Minimal kadang-kadang ada 10, minimal tungkunya 16 orang. Kadang yang kerja masuk yang 10, kadang 8, kadang 9. Gimana lagi nggak ke sawahnya gitu yang kerjanya. Jadi ibu-ibu di sini. Iya, ibu di sini. Berarti ini kategorinya kerja harian. Bukan karyawan tetap lah kayak gitu ya. Karyawan tetap, cuman karyawan tetap 16 orang, cuman kan punya sawah sendiri kadang nggak masuk gitu. Paling ada 9, 10 orang gitu. Oh iya, benar. Kalau di masyarakat di sini ya mayoritas tani sendiri ya. Jadi kalau misalkan pas lagi ngegarap area pesawahannya, mungkin libur kerjanya. Kalau misalkan lagi nganggur, bisa masuk. Nah, ini salah satu contoh memperdayakan masyarakat sekitar, ya kategorinya ya. Jadi masyarakat sekitar itu ibu-ibu tuh punya kegiatan. Berarti bayaran gimana? Harian, mingguan, bulanan? Kalau misalkan udah keangkat ke Banten, baru dibayar minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Itu dihitungnya, maaf teh, dalam satu bungkus atau misalkan dalam satu bal? Dalam satu bungkus 350 perak, kalau satu bal 3.500. 3.500. Sehari itu ibu-ibu bisa dapat berapa bal? Kalau ya udah yang cepat minimal sehari kadang dapat 15 bal, sekitar 50 ribuan lah sehari. Lumayan ya. Iya. Tadi Bapak juga 175.000 per hari ya, itu udah kategori di atas UMR. UMR Majalengka kan cuma 2 jutaan kalau nggak salah. 50.000 udah 1 bulan 1.500.000. Membantu perekonomian masyarakat, terus juga apa istilahnya teh mah membantu suaminya masing-masing. Kalau omset sendiri teh, ini kan gaji yang dikeluarkan sampai per harinya berarti ya jutaan, bahkan puluhan juta nyampe nggak teh? Enggak, kalau puluhan juta mah. Kalau misalkan seminggu sekali kita gajian dari pertama goreng sampai karyawan minimal 1 minggu 5 juta. 5 juta, berarti per bulan ngeluarin gaji karyawan 20 juta. Iya. Tentunya omsetnya pasti lebih dari itu kan? Alhamdulillah. Itu omset per bulan kalau boleh tahu nih, berapa tuh teh omsetnya? Sekian lah. Sekian, tinggal dihitung aja lah, itu gaji dihitung karyawan aja aja ya. habis segitu. Dan omsetnya pasti melebihi lah gitu ya. Oke Teteh, terima kasih ya Teh ya atas waktunya. Semoga Teteh dan keluarga sehat selalu. Dan semoga juga dengan adanya video ini bisa menginspirasi masyarakat atau misalkan penonton pengen usaha ya di bidang makanan ringan kategorinya. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.